wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Cahanya rono sing duwe. Sing duwe piro? Semuanya. Kok iso urung duwe kabeh? Aku wis pesen niku. Aku pesen nang gini grup kan. Tolong cahanya di fasilitasi. Ya kan? Oke, yang cahanya belakang dulu, jangan di sini. Di belakang sing kita ning ngarep. Enggak apa-apa ya, saake sampean. Nah, situ kita mengarep. Nah. Saya daripada ewah. Kalau nggak salah saya bilang gitu, tolong difasilitasi teman-teman yang baru. Si moco WA-ne sapa? Kitab. Sebelum kita ke sana, saya tidak tahu ini, kok rasanya cek nesu. Khususnya sing anu, sing wis rada suwe niki, tengene pondok. Dan tentunya harusnya Mudabir juga cekatan. Kita udah tahu kemarin mengadakan tes yang semacam ubudiyah, ternyata masih ada kecolongan konco-konco sing durung iso sholat dengan benar, ya gak? Terus kena tindakan lanjutannya mana Mudabir kok gak ada terusannya? Anu gak? Ada gak Mudabir? Perwakilan ada gak yang jawab? Gak ada kan? Tapi reti kasusnya. Reti kasusnya enggak? Kasusnya sapa iki? Sama? Karo? Kakak kan? Masalah niat kan? Ndi wangi kakak? Be niatmu sholat? Ya jale. Terus? Terus? Tumben ana adaan makmuman. Winganane ra ana kan? Ndak ngasih bantah nek ngene pas sholatan rak ngono ngajari. MPTS ngajari rak ngono. Fatal kamu. Coba kamu hitung berapa sholat yang kamu nggak sah. Makmuman itu fatal. Kamu kok sholat gak ada niat makmum, ya gak sah. Paham? Hitung dhewe. Saya nggak mau tahu, kamu harus qadha. Pirang tahun kira-kira ngono iku? Balikmu mulai kapan? Nah, hitung dhewe kira-kira salate pirang sasi ngono. Enggak. Fatal. Usolli fardhul maghribi salatsa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kata-kata makmuman itu fatal. Kamu enggak bilang makmuman, gak sah. Wong atimu niat makmuman tapi kowe ora makmuman. Iya gak? Atimu kan kepinginnya makmuman. Hati-hati. Begitu juga Zidan. Zidan, kamu sampai sekarang sholatmu gimana? Ngonteni imam nak sik kudu ngadeg kok sujud e. Kenapa harus seperti itu? Kamu mau ikut mazhab siapa? Aku takon ya. Sholat yang bener ke piye? Nek makmuman. Anut makmum apa selewah karo imam? Anut imam apa selewah karo imam? Anut imam. Anut imam ku per rukun apa rong rukun sak kabeh? Terus kenapa ketika imam sujud kamu nggak ikut sujud? Berapa sholat berarti yang kamu seperti itu? Lareti kan? Terus balik. Iki Mudabir ning ndi, weh? Mudabire dening ndi? Gara-gara aku dosa ae. Siapa lagi yang sholatnya keliru? Tolong. Wudune keliru. Ana ta wudune keliru? Mudabir ora ana sing gelem ngomong iki, makili.
Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ono cerita rak Mudafir. Ada Mas Taufik ya. Iya, makanya itu kan tapi informasinya dapat kan. Sing saponan coba ulin noren nggih. Mochi. Nggih. Naim, ku sampai. Terus nggih pun saya, udune saya. Oke, alhamdulillah matur suwun sing liyane. Ono gak laporan? Mas Yunas? Santri enggal, gimana santri enggal? Yo kalah tuh karo bocah anyar. Piye? Aku sing ngelingno lho ya. Zidan paling parah masih kan? Masih seperti itu sholatnya kan? So, imam wis ngadeg gede lagi sujud. Kenapa? Kamu madhab siapa? Aku takon. Nek menawa madhab aku tidak ngerti loh. Kamu kelas berapa? 8. Pernah ono ngajari kok yang ngono iku guru-gurumu? Nah, terus kenapa mbok lakoni? Asik aja gitu. Aku takon nih. Tak pengen dadi imam, nek pengen dadi imam karo aneh. Tapi kowe dadi imam wong lahanmu kayak ngono cetok. Maca shot kok sin kok. Terus apa meneh? Coba sing ngetes neh masalah wi ngetes sinten? Ora, Mas. Mau apa? Piye? Nah, icen iku ora. Nah, kayak ngono kan harusnya disikapi. Maksudku ku ngene lho, mudhabir tuh udah tahu, coba dirembukno sama kanca-kanca sisane sik, iki ngatasi cah loro iki piye? Zidan harus ngomong. Sampeyan Zidan mek sapa? Ira ah. Piye? Cekel iku sampean ya. Cekel sampean ya sampai akhir. Akeh sing gak sah berarti. Kira-kira golekno madzhab sing sah dhisik nek memang salatnya seperti itu sah, tapi sah apa ora karena. Terus apa meneh? Mas. Sing ngetes nek sapa? Sapa iku Mas? Piye? Sapa nang? Lirofil. Ngeri iki hadas gede terus ya. Hadas lho apa? Ayo hadas kecil bahasa Arab apa? Nah iya, kok iso keliru iki piye? Mosok grogi kayak gitu gimbul. Terus apa meneh? Mas Arif. Haidar sampai Mbah Kaji. 2. Piye? Kon sae. Terus apa meneh liyane? Kok kurang Mas Taufiki? Mas Ato Iqbal pipun sae. Pon terus sampai si sapa iku? Matel. Nggih. Sapa? Nabil kali. Pripun? Sing elek sing ndi? Obat terus. Ya. Pas tes saya, tapi pas boten tes, boten saya. Nera, tak podo iki ra, kayak Zidane pas tes rada apik tapi nek pas malah sholat sing nyatane malah ra iso. Hati lho ya. Mas Nabil barang di wonge. Terus balik tak durung saiki, dereng. Terus pernah dipaksa balik karo Mas-mas. Durung nah, mumpung durung balik. Benahno. Genahno iku sholat. Zidan kamu Zidan yang paling parah ya. Tolong kok setiap dia kelihatan seperti itu tolong catat keamanan. Tolong catat keamanan. Takziran ini kan kodo sekalian sama sekalian di situ gitu loh. Karuan nek sholat dewe tapi dadi imam, tapi sholatmu iku ngono. Lahanmu parah kok. Saya tidak mau tahu nanti di pekan depan setelah apa jenenge majelis khatmil Quran itu lagi ya dites lagi saya nggak mau tahu piye carane benahi kanca-kanca sing iki. Ini Mas Arifin nyekel sapa ya? Nyekel sapa Mas Arifin ketok nyekel ya?
piye hasilnya berarti tak sih mas aku jadi ikut tak nih kakak ikut tak parah hanya sholat itu yo saya marah karena kecolongan saya marah karena kecolongan kok iso lha sing mondok ae koyo ngono ya meneh nek rak mondok lek koyo apa malah kakak dek winganane balesi Mas Arifin di MPTS warai ngono tok kok ngono ra ngandel fasolatane buka nek tak cali jampar nek muni ngono aku emosi aja mau pikir dewe kamu masih punya tanggungan sholat akeh ya dari Desember sampai bulan apa ini tung dewe saya nggak mau tahu tolong diawasi Mas Mudabir tolong Mas Mudabir harusnya peka loh maksudnya kayak gitu apa namanya dibahas bareng-bareng biar langsung dieksekusi soalnya ki urusannya bocah iki akhirate kan lho paham ora metu kok kene li ora nek rak pinter sih rak masalah tapi nek salate rak genah keliru parah di sini pun itu yang bisa kita sampaikan saya nggak mau tahu bahkan depan ujian lagi Mas Nabil pokoknya sampean kudu jadi mata-matane kancane sampean dhewe delok Zidan kaya apa delok Nabil kaya apa dan mungkin ada kanca-kanca yang lain yang potensi yang sholatnya atau wudunya kurang bener dihabisi paham ya maksudnya dihabisi diajari temenanan dikawal temenanan khususnya ini dilimpahkan ke mudabir punya tanggung jawab yang lebih saya nggak mau tahu pokoknya setelah itu pekan depan laporannya harus sudah bagus kok ijek ngono nah sampean yang menyikapi bagaimana Mas Mudabir menyikapi anak-anak yang nggak bisa dikandani paham jangan sampai ke saya kesuwen dhuwuran nek tekan aku urusan sholat paham nggih Bun, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qauluhu harful ghaini utawi iki ku huruf ghain. Setelah ain ghain. Qala sallallahu alaihi wasallam Ghubarul madinati shifaa'un minal judami. Ghubarul madinati utawi lebune kota Madinah. Ghubarul madinati utawi lebune kota Madinah. Shifaun iku dadi tombo. Shifaun iku dadi tombo minal judami saking penyakit apa ya lepra kusta ya. Aku sampai sekarang belum tahu penyakit kusta itu seperti apa. Ana sing tahu toh? Ngerti ning ngarepan ana wong lara kusta. Ndak pernah ya, naudzubillah. Syifaun iku tombo minal judami saking penyakit kusta. An Abi Nuaimin ruwiya an Abi Nuaimin. Diriwayatake saking Abi Nuaim Al-Asbahani. Oke. Ini hadis berkaitan dengan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu adalah kedokteran ala Kanjeng Nabi. Jadi kata Kanjeng Nabi, Ghubarul Madinati shifaun minal judami. Debunya kota Madinah. Nah ini umum. Debunya kota Madinah. Pokok sampai mlebu debunya kota Madinah. Di Madinah itu ada debunya. Debunya kota Madinah shifaun minal judami. Adalah obat dari penyakit kusta. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain suatu saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sakit mata bloloken apa istilahnya cara saiki sing nerocoh metu apa jenenge bloboke ya ora blobok iki delala Naim Abu Naim ya itu bloboke kan lara nggih penyakit kemudian yang dilakukan sama Sayyidina Ali mertombo minta obat sama kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan ambillah sebuah ambillah pasir atau debu dari sepetak tanah yang ada di kota Madinah. Kalau nggak salah itu dekat Masjid Jumu'ah. Kenapa dikatakan Masjid Jumu'ah? Karena disitulah pertama kali Rasulullah melakukan sholat Jum'ah pertama kali di situ. Agak jauh dari kiblaten, agak jauh dari Kuba, jauh, rodok
merono sithik kok. Sak durunge Kuba apa sak badane Kuba saya lupa. Jadi ada sekarang apa tanahnya udah bilang ya kalau Wahabi itu di plester bener wong-wong ora iso jikok tombo kok kono. Jadi diarani musyrik masalahnya. Tapi masih ada. Jadi Sayyidina Ali ambil itu pasir terus dileletno. Iku nek cara akal sampean kok pasir bejen misalnya. Atau ngene apa lemah ngene busri misalnya. Ini kan bercampur dengan tai kucing ini sedep ya. Bawa leletno gini penyakitmu kira-kira waras ta waras. Ya. Semen aja di sana Pate. Jadi ini apa pengobatan ini berdasarkan dari nasul nabawi atau berdasarkan dari hadis. Makanya tanah-tanah yang lain tidak bisa seperti ini atau daerah-daerah yang lain nggak bisa seperti kayak mau saya cerita tanah Bejen piye iso ta ora iso. Tapi delok-delok apakah orang selain Kanjeng Nabi bisa apa istilahnya gawe tombo, gawe media pengobatan dengan cara yang seperti Kanjeng Nabi lakukan bisa jadi. Di Tarim ada makamnya Sohib Inat, di Sohib Inat itu Syekh Abu Bakar kalau nggak salah, itu terkenal pasirnya itu pasir obat dari segala obat. Maklum ya, waliullah. Jadi intinya gini, tanah media apapun sebenarnya tidak masalah. Media apapun sebenarnya tidak masalah. Kalau bisa medianya yang memang pernah disebutkan sama kanjeng Nabi. Lah, asal Anda tahu kota Madinah itu dulunya sebelum kanjeng Nabi datang ke sana itu kan jenenge kota Yathrib atau Yathrib. Kan dulu nggak ada nama Thaibah. Thaibah itu baru-baru saja termasuk zamannya kanjeng Nabi. Kalau Yathrib itu artinya kan panggonan penyakit. Jadi dulu tempatnya buat setan, buat jin, buat memolo, ya, buat sing elek-elek, penyakit itu di situ semuanya. Orang yang masuk kota Madinah pasti keluarnya sakit dulu. Sampai akhirnya kanjeng Nabi hijrah ke sana memang karena dawuh, akhirnya namanya Madinatul Munawwarah atau Thaibah. Bagus. Kenapa bagus? Karena mulai sejak ada kanjeng Nabi di situ, semua balak, semua bentuk penyakit dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah yang lain. Jadi panggonan adab iku ono, panggonan elek iku ono. Karek sing mara sapa? Kan ngono ya. Sing mara kanjeng Nabi otomatis dadi suci. Sing mara adib otomatis sing mara naim otomatis blobok. Misalnya seperti itu. Jadi banyak nas-nas hadis yang mengatakan kota Madinah itu syifa'u suqmin obat dari segala penyakit. Kota Mekah pun juga seperti itu. Az-Zamzam syifa'u suqmin. Zamzam adalah obat dari segala penyakit. Tapi kembali lagi tergantung pada keimanan kita terhadap apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi cipta ngendikan bahwasanya Zamzam itu obat dari segala obat. Nah, tapi nek awak dhewe ngombe krana ngilangno ngelak ya wis keimanan kita hanya sebatas ngilangno ngelak. Tapi apakah ada kasus-kasus ngombe Zamzam iso waras? Kanker iso waras? Oh, no, dan itu banyak. Berarti imannya sudah sampai pada iman yang betul pada apa yang diucapkan Rasulullah. Nah, sampai lagi loro panu misalnya diombeni Zamzam, nek ora percaya Zamzam ora iso maras, ya ora bakal waras. Tapi nek sampean lara boto kaya apa, tapi nek iman nek Zamzam iso ngarasno ya iso waras. Begitu juga seperti ini. Kan gak masuk akal. Wong lara kok lara kusta, lara lepra ini kan semacam sakit kulit ya, sing mereteli ya, sing mereteli. Kok diweki obat nganggo debu. Kira-kira debune diapakno? Diombe ta dileletno? Dileletkan, diusap-usap kan kayak wong tayamum. Kayak wong tayamum. Mungkin kalau secara medis, secara misalnya kayak Pak Hendro, Dr. Hendro mengatakan itu malah mendatangkan hukuman, mendatangkan bakteri dan segala macam, malah tambah bosok, tambah loro kan. Tapi sing dawuh Kanjeng Nabi malah waras. Nah, ini tergantung keimanan kita kepada Kanjeng Nabi. Begitu juga iman kita dengan para aulia. Apa yang dikatakan para wali sudah masuk akal. Kayak misalnya jolok tombok kok lewat media banyu. Ya sering to mboten sampean niku. Lewat banyu. Nek sampean iman iso dadi waras temenan. Kadang ya ana sing aneh-aneh misalnya apa meneh. Lewat media apa lagi? Garam ya, garam bukan kanggo nyantet, garam kanggo
dimasak kemudian dijadikan obat bisa, tergantung seberapa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di sini kalau Kanjeng Nabi kenapa mengatakan hubarul Madinah syifaun minal judam, itu termasuk bentuk promosi karena dulunya Madinah terkenal dengan kota penyakit, itu termasuk promosi ini Kanjeng Nabi ben wong-wong do gelem manggon ning ngene Madinah begitu. Terus begitu juga kita terkenal dengan kurma ajwa. Larang itu. Kurma ajwa sampai sekarang masih ada beberapa pohon yang mana pohon itu pernah ditanam sama Rasulullah dan sahabat dan dijual. Hasilnya dijual ribuan real memang sekilonya itu. Larang itu. Ya sing sugih monggo alhamdulillah. Tapi nek sing rak sugih ajwa-ajwa kawe rak apa-apa lah. Korma-korma sing biasane sing kurma Ramadan ya saged dianggap anu lah. Karena bagaimanapun kurma niku termasuk tanaman surga, termasuk buah-buahan surga sing katanya ikut turun sama Nabi Adam. Makanya sing ora seneng kurma berarti ora seneng swarga. Iya, mau berbukalah dengan yang manis-manis. Manis-manis mbake sing manis ya mbok ngerti ya. Jadi kurma, begitu saya katakan kurma ajwa. Jadi kurma ajwa. Jadi kurma ajwa ini kenapa dikatakan ajwa di daerah Madinah ada sebuah tempat, ada perbukitan namanya Awali kalau nggak salah. Al-Awali itu kan dari kata alin ya, tempat yang tinggi, dataran tinggi. Di situ kan Nabi nanam pohon kurma juga. Bahkan juga Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah kan nggak langsung di Masjid Nabawi. Beliau turunnya pertama kali di Quba itu dari arah kiblat ke kanan. Jadi ada perkebunan kurma yang mana Kanjeng Nabi sempat minta sama orang yang berkebun di sana beberapa buah kurma untuk makannya enggak. Akhirnya Kanjeng Nabi duduk kemudian bersandar pada kurma tersebut. Sebenarnya sampai sekitar tahun 2010-2012 itu kurma itu masih ada dan bahkan dijual, tapi goro-goro Wahabi jarane musyrik ya. Jarane musyrik meneh ditebang pohonnya, goblok menan jadi ditebang pohonnya. Padahal kalau buat royalti lumayan kan dijual berikan. Itu kurma tersebut Kanjeng Nabi sampai heran, ini kurma apa? Oh ini kurma ajwa. Akhirnya didoakan Allahumma barik fi sa'iha fi burriha wa tamriha. Jadi ya Allah berkailah kurma yang ada di Madinah, begitu juga gandumnya, begitu juga rotinya dan segala macam. Fi sa'iha bahkan di sa' itu ukuran ya, sebuah ukuran timbangan. Jadi apapun yang berkaitan dengan Madinah itu barokah kabeh. Baik barokah kabeh. Tapi yo tentunya bukan uyohe sapa misalnya sampean Mas Mu'afa kan tau nguyuh ndok kono. Bukan berarti ketemu uyohe Mas Mu'afa di Madinah itu barokah ya ora. Tetap najis nek iku. Manis. Manis dan asin. Artinya tetap hal-hal yang baik. Mentang-mentang kamu sudah sampai Madinah gara-gara baca hadis ini batuk uyuhku dadi uyuh sing barokah mbok go mulai. Ora masuk akal blok kowe iki. Durung ketok barokah ya. Mun. Lanjut. Qauluhu ghabnul mustarsili haramun. Nah iki sing tukang ngapusi. Ghabnul mustarsili utawi ngapusi apa al-mustarsil. Saya terangkan dulu. Al-mustarsil itu ada orang yang beli tapi dia tidak tahu harga belinya itu sebenarnya berapa. Dikon nuku semene gelem. Iku apa? Pembeli goblok ngono ya. Kasarane ngoten nggih. Jadi ghabnul mustarsili utawi ngapusi pembeli sing goblok. Goblok masalah apa? Harga. Tapi ya sampean sing yo nengkek wong sing goblok kan, tapi al mustarsil khusus di gobloknya masalahnya. Haramun iku haram. Anit Tabarani ai ruwiya anit Tabarani, diriwayatake saking Al Imam At-Tabarani. Ini masalah jual beli yang napa istilahnya. Jadi gini, ada pembeli pedagang itu tahu mana pembeli yang bodoh, mana pembeli yang
lugu, mana pembeli yang licik ya. Semua tingkatannya tahu. Dan ketika ketemu sing licik mesti daerah iso ngapusi ya. Tapi ini ketemu sing apa jenenge kemplu ya. Kemplu itu kira-kira kalau kamu jadi penjual kira-kira di rego ini mesti gelem bayar misalnya. Kira-kira mbak apusi apa ora kan lumayan untuk ngakeh kan ya. Nah, maka dikatakan Nabi, wabnul mustarsili haramun. Menipu orang yang membeli yang dia tidak tahu harga aslinya karena memang benar-benar nggak tahu itu haram. Artinya sama-sama dengan kayak ngapusi gitu loh. Ono wong mbok apusi misalnya tuku mobil apalah mobil Cherry ku piro regane kira-kira. Cherry kok 1 juta ono 1 juta ngapusi kowe. Ya mungkin kan sekitar 20 atau 15 juta ya. Ono ta sing di Cherry elek sapa gitu ya. Taruhlah seperti itu. Kemudian kamu tahu orang ini misalnya suka ini ya, safih dan dia tidak tahu uang, kemudian dia goblok gak tahu apa-apa. Suka tanya sama kamu. Iki biasanya sing bayanganku sing ngedol iki kok boy masalah sing pinter ngapusi. Boy mobil Cherry ki regane piro? Kowe tuku mbek sapa sik ngono lho. Mbek kowe ra boy. Wah, larang iku ijek. Enak boy. Duit mono piro? Kayak 100 juta ana. Hancur regane semononan iku. Jadi kowe ngapusi sapa suka itu gak boleh gitu loh, gak boleh. Jangan artinya kita sebagai penjual jangan memanfaatkan orang yang tidak tahu dengan lapangan, orang yang tidak tahu dengan harga asli. Yo ngedol apa anane, kalaupun ngambil untung jangan terlalu kemaruk ngono lah. Mobil Cherry kok 100 juta gitu untuk Avanza. Iya. Daripada Cherry tidak penting Avanza kan. Ya Allah. Jadi ini pelajaran penting karena kenapa haram? Karena kaitannya dengan keberkahan, kaitannya dengan keberkahan apa yang kita hasilkan. Kalau kita menghasilkan uang dengan cara menipu orang, ya, berarti duitnya bukan barokah. Bahkan uang yang tidak atau rezeki yang tidak barokah tersebut lama-lama akan menggerogoti rezeki yang kita cari secara halal. Betul itu. Mbah ke apa? Tokone kobong lah, utawa omahe kobong, utawa duwe mobil tapi mobilnya jaluk servis terus misalnya. Ono kejadian betul. Atau apa ya, misalnya mlebu rumah sakit terus akhirnya entek go berobat, terus kere krana berobat ya ada. Jadi kita itu nominal itu penting, tapi yang lebih penting itu barokah. Jadi seperti itu ya. Koyo ngapusi gitu. Berikan dalihmu ngene, wong rido wae kok rak apa misalnya kan gitu. Wong rido, tapi kan sing rak rido kan Gusti Allah kan gitu. Jadi Kanjeng Nabi dan Allah dan Rasulullah itu tidak ridho kalau kita menjadi penipu atau wong dakii wong sing apa sing rak ngerti apa-apa. Nek gelem daki iku karo wong sing ngerti ngono, daki wong sing ngerti. Pon. Kita lanjutkan. Qauluhu ghadwatun fi sabilillahi. Ghadwatun utawi mangsa esuk-esukan. Ghadwatun utawi mangsa esuk-esukan fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Aw rauhatun utawa mangsa awan. Rauhah itu gini perbedaan ghadwah saya sebelum kita maknani ghadwah sama rauhah di sini disebutkan. Kalau ghadwah itu dimulai sampai pagi mulai pagi sampai zuhur ya. Kalau rauhah itu mulai ba'da zuhur sampai sore. Akhirin nahar itu sore. Makanya saya bilang mangsa awan ya begini. Ghadwatun utawi mangsa esuk-esukan fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Aw rauhatun utawi mangsa awan ning ndi fi sabilillah tentunya. Khairun iku luweh apik. Khairun iku luweh apik minat dunia tinimbang samping donya. Minat dunia tinimbang saking donya wa malan barang fiha kang tetep ing dalem donya. Fiha kang tetep ing dalem donya. Qaf
Artinya muttafaqun alaih. Jadi kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini khusus bagi kita orang-orang muslim. Orang-orang Islam yang apa namanya? Beruntung menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan kita itu tinggal niat kita. Kalau niat kita baik itu berarti apik, nek ora ya ora. Kata kanjeng Nabi, ghadwatun fi sabilillah, perjalanan pagi atau amal kebaikan yang dilakukan di waktu pagi. Fi sabilillah, niatnya fi sabilillah. Niatnya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kanjeng Nabi luar biasa, tidak mengatakan tolabul ilmi, tidak mengatakan saum, tidak mengatakan jihad, tidak mengatakan sholat, tidak mengatakan apa? Nulungi wong. Pokoknya semua bentuk amal kebaikan yang kamu lakukan di waktu pagi. Lillahi ta'ala, syaratnya lillahi ta'ala. Bahkan aurauhatun ataupun pekerjaan baik yang dilakukan setelah zuhur sampai sore. Maka kata beliau semua kebaikan yang kamu lakukan boh siji, boh loro, boh telu, ya, tapi diniati fisabilillah khairun minat dunia wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini hadis itu bisa dipikir secara duniawi, bisa dipikir secara ukhrawi juga bisa. Secara duniawi artinya gini, kalau kamu nganggur, kasarnya deh kowe pengangguran, ora sukses, ya berarti nyibadah kan ngoten ya. Nyibadah karena khairun minat dunia wa ma fiha. Nyibadah nang gone wektu esuk, nyibadah nang gone wektu zuhur. Pokoknya selama sehari penuh kalau kamu nganggur ya nyibadah. Karena ibadah itu khairun minat dunia wa ma fiha. Itu di sisi duniawi, tapi di sisi akhirat juga seperti itu. Sesibuk-sibuk apapun kamu, jangan lupa ada kesempatan. Kan panjang berbuah pagi sampai siang, berapa jam itu? Ya kan, misalnya taruhlah jam 6 itu, jam 6 itu pagi sampai jam 12, 6 jam. Kemudian jam 12 sampai jam 5 sore, 5 jam. Itu kan ada 11 jam sendiri ya. Sesibuk-sibuk apapun kamu, berilah kesempatan sedikit untuk akhiratmu. Khairun minat dunia wa ma fiha. Nah, jadi sing nganggur iku kesempatan melakukan yang baik itu banyak, yang sibuk juga masih punya kesempatan untuk melakukan kebaikan dan hitungannya fi sabilillah, ganjarannya ke jihad fi sabilillah. Sampean iki sing nganggur, pengangguran cetoi bar ujian yang pengangguran kabeh iki. Sampean ngrungokno masalah wik mulang, iku fi sabilillah temenan iku. Kan tolabul ilmi. Ngrungokno pirang menit. Masalah itu relatif kalau ngajar sekitar 30-40 menit. Mesti Mas Junas paling sedelok ya. 10 menit, 20 menit ya. 20 menit. Hitungannya kok fisabilillah. Lho nek mati swarga ta mboten? Lho, apa takon? Nek mati misalnya Mbak Kaji kason. Misalnya Mbak Kaji ngaji tengah-tengah gitu. Iku dhek sedina bar subuh turu, subuh turu ketemu Mas Junas terus lu ngaji ya itu takrib misalnya. Kemudian mati, fisabilillah ta mboten? Fisabilillah insyaallah. Dan khairun minat dunia wa ma fiha, lebih kaya menjadi orang yang menjadi kaya tapi tidak kaya secara zahir gitu ya. Seandainya apa sapa sing paling sugih sak donya saiki sapa? Oh. Iku paling bangsawan otaknya. Ora nek cara saiki kan menurut data orang yang paling kaya di dunia itu sing Mark Zuckerberg, apalah sapa jenenge sing gawe Facebook itu termasuk kaya. Dan kalau mereka tahu, wah Mbak Kaji Kasan ternyata lebih kaya karena dari kanjeng Nabi khairun minat dunia wa ma fiha. Bayangkan cuma 20 menit mati. Fisabilillah, masya Allah, mlebu swarga. Dadi ora butuh donya. Sesuk dilakoni iki. Gasok. Kira? Jadi ngeten. Intinya hadis ini menyemangati kita, sesibuk-sibuk apapun kita atau senganggur-nganggur apapun kita, tetap waktu kita untuk beribadah itu ada. Bahkan misalnya sibuk bener-bener ra iso ngibadah, walaupun ketumpul buat gawe, sampean buat gawe ini krana apa? Takon. Krana nafkahi anak
bojo. Hitungannya dalam hadis lain dikatakan ini termasuk jihad fisabilillah. Misalnya orang sibuk nafkah, misalnya ibu rumah tangga sibuk apa gini yo sibuk nyetrika, nyuci piring gitu, apa nyuci baju, ngurusi anak. Lu katakan Nabi itu termasuk jihad fisabilillah. Mati yo mlebu swarga. Masalahnya saiki ana wong nganggur ya gerundel-gerundel tok. Apa meneh iki di rumah saja sampai seminggu. Mangan apa iki parang ngono iki nek maca hadis iki janjane wis cukup. Khairun minad dunya wa ma fiha. Wah berarti seminggu nang omah kon ngibadah khairun minad dunya wa ma fiha. Rak pati geger mbek Pak Bupati ngono lho istilah seperti itu. Jadi seluang apapun kita, sesempit apapun kesempatan kita untuk beribadah, tetap ono cekelan ibadah. Makanya di sini disangoni rotibul hadat, rotibul atos, iya. Kemudian kalau Selasa ada hadroh basaudan, ada maulid dan segala macam, itu harapannya nanti bisa buat jadi pegangan kita semuanya nanti kalau sudah tidak ada di pondok. Saya kemarin chattingan sama Febrian Maulana Pamuji, dia tuh masih aktif terus WA aku yo kadang WA sing penting, sing sering sih rak penting sing sering. Dapurane Febri kan seperti itu. Dia sekarang ada di kapal, jadi di training di kapal selama 6 bulan, terus dia itu apa jenenge intinya buat gawe lah, intinya buat gawe. Kemudian dia bilang, Gus saya gimana ini Gus, saya kok pengen ngene, pokoknya bingung lah. Kalau saya nanti di kapal takut menjadi orang nakal dan segala macam. Nah, saya bilang gini, kamu bisanya apa? Bisa rotib enggak? Bisa. Tartibul Fatihah bisa enggak? Bisa. Maulid bisa? Bisa. Ya wes nah, kasih waktu maghribmu untuk itu. Saya bilang gitu. Terus dia sampai pada makom yang kalau saya ceritakan itu gini, Gus kenapa ya Gus? Ini Febri nakalnya koyok ngono semikir gini. Gus ternyata saya di kapal itu merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan ketika di daratan. Ya iyalah terombang ambing gitu. Tapi artinya kontroversi hatinya maksudnya. Jadi peperangan di dalam hatinya. Gini, yang dia lihat selama ini kalau dia dikiran wae, ya. Butuh seneng kumpul-kumpul. Tapi kalau di situ dia mengatakan yang terlihat itu ketika saya dikiran Gus, yang terlihat itu hanya keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangno, Febri bajingan kaya ngono sempuni ngono. Aku ya kaget kok. Mangsa aku ta iki ahli maksiat kok iso muni merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa taala karena merasa sendiri. Karena dia merasa sendiri. Saya merasakan keagungannya Allah Gus. Saya tuh tiba-tiba kalau sholat bisa nangis. Saya main kenal ya Febri ya deh. So nangis sholat. Nek sampean kira-kira nek cahanya mangkat mondok nangis kan karena adu ke wong tuwa kan ini. Atau kalaupun ada santri lama yang nangis saat sholat itu kan karena nak duit kan misalnya. Ini enggak betul-betul nangis, dia merasakan dosa-dosanya. Katanya seperti itu. Yang terlihat dosa-dosa saya terus. Terus saya bilang gini jawaban, iya biar kamu tahu pikiran itu ada fungsinya. Ketika banyak orang atau baik ketika tidak ada orang. Saya bilang gini, itu mungkin adalah yang kamu rasakan adalah sebagaimana yang dirasakan oleh para wali untuk menuju ma'rifatullah. Lah kok iso Gus? Ya bisa. Itulah esensi atau tujuan utama daripada yang namanya uzlah. Ya, kita ada pelajaran dalam tasawuf uzlah, mencela atau istilahnya mengasingkan diri dari banyak orang. Coba kalau kamu nggak mengasingkan diri, kamu tahu nggak kalau kamu berdosa? Enggak Gus ya, makanya sudah baik saja di kapal di sana. Aku bilang gitu. Ya Allah, batin aku selevel Febri gitu. So mikir kok ngono. Apalagi selevel Anda, kok tak iso mikir ngono iku yo keliru banget asline. Karena kita sudah dikumpulkan sama orang-orang yang sebenarnya sudah satu visi misi lah, sudah satu setrum. Tapi yo nyatane yo nek kemplu bae kira. Kayak Febri ngoten niku akhirnya dia menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur artinya oh alhamdulillah saya masih punya pegangan, saya masih punya wiridan, saya masih punya amalan untuk istiqomah. Maka kalau dia memang betul-betul niatnya lillahi ta'ala, insya Allah termasuk dalam hadis ini ghadbatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa fiha. Apa yang dilakukannya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Karena punya pegangan dan memang itu terjadi betul pada diri saya waktu di Madinah. Saya merasakan sendirian.
Jadi maca rotib itu memang betul-betul kerasaan, tapi kalau maca rotib di awak-awak mungkin rak kerasa setrume gitu, rak kerasa setrume. Kenapa? Karena kita merasa sudah ahli surga gitu kan. Kalau di sana kan merasa sendiri, merasa dosa, nangis dan segala macam. Akhirnya keluar apa namanya barokah barokah istiqomah itu keluar yang namanya khauf ilallah, khauf minallah, khauf takwa kepada Allah kan ngoten. Jadi pokoknya gini, sesempit apapun waktu kita, sempatkanlah ada yang namanya ibadah. Nah, sempatkanlah ada yang namanya istiqomah dalam sebuah amal kan ngono ya. Jadi sampai Gusti Allah ya Allah ngegon awake dhewe. Kalaupun kita nyadar berarti awak dhewe termasuk sudah include dalam hadis ini. Bagaimana sholat subuh? Setelah sholat subuh ngenteni sholat zuhur. Berarti kan di tengah-tengah antara pagi dan sore sudah ada sholat zuhur. Itu kalaupun sholat zuhur kamu ikhlas lillahi ta'ala ora krana gerundel lah kok zuhur ya. Ya Allah alhamdulillah untuk waktu zuhur iso muni ngono. Termasuk qudwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dan orang mukmin itu seperti itu. Dia dari satu waktu pasti menunggu kebaikan yang lain. Dari sholat maghrib menunggu sholat isya. Mau mana diisi ngaji. Wah keren banget. Misalnya kok orang ngaji dolanan FF PUBG apa termasuk nunggu sholat isya. Wah dolanan FF ning gene masjid. Apa nek gene dolanan mboten kula nek iktikaf harus niat apa ngenteni sholat. Lah kok dolanan iki hanya hiburan. Ya Allah ya Allah. Pokoknya intinya Mbak Kaji sesuk dinteni kapundute. Ya Allah, wis pamflet kok ngajar sih pamflet. Ora insyaallah kanca-kanca iki sedaya Mbak Kaji khususnya ya Mbak Kaji. Panjang umur sehat selalu nggih. Barokah dunya akhirate pun. Qauluhu pun isa nggih. Ghuslul ina'i wa taharatul fina'i yuritanil ghina wallahu a'lamu.